Pemanggilan TC Timnas U20 dipenuhi pemain debutan. Juventus bakal ke Indonesia dan bangun akademi. Rumor Egy resmi bergabung ke Liga 1 berhembus kencang. Usai sampai di Belgia, Marcelino pamer foto bareng Sandy Walsh. Sebagaimana diketahui, Marcelino Ferdinand sudah mendarat di Belgia untuk bersiap dikenalkan klub barunya. Meski belum ada kepastian akan bergabung ke klub apa, ex-gelandang Persebaya Surabaya ini dikabarkan baru saja menyelesaikan tes kesehatan di Jongkaa Aceh. Saat ini Marcelino Ferdinand sedang menghabiskan waktu di Belgia. Bersamaan dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sandy Walsh juga berada di negara Belgia. Dalam unggahan Instastory terbaru, Marcelino menunjukkan keduanya pamer foto sedang bertemu. Terlihat keduanya berada di salah satu restoran yang ada di Belgia. Tak sedikit netizen yang beranggapan kedua pemain itu seperti kakak beradik karena keakraban mereka. Pemanggilan TC Timnas U20 dipenuhi pemain debutan. Piala Asia U20 2023 berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Di turnamen itu Indonesia berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Jelang ajang tersebut, Sintayong telah resmi memanggil sebanyak 30 pegawai Garuda Nusantara untuk jalani training camp yang akan dimulai pada 1 hingga 28 Februari di Jakarta. Sintayong merekrut nama-nama reguler Timnas U20 Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuate. Namun ada muka baru yakni Brandon Schoenemann, Ahmad Raya, dan pemain keturunan Brasil yakni Hugo Samir. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mempromosikan dua pemain timnas U16 Arkan Kaka dan Sultan Zaki. Pesan ketum PSSI untuk pemain timnas U20. Sintayong telah memanggil 30 pemain timnas U20 untuk menjalani training camp jelang Piala Asia U20 Uzbekistan. Menanggapi hal itu, Ketum PSSI Iwan Bule memberikan sejumlah pesan kepada para pemain yang dipanggil pelatih Sintayong ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Kami berharap kepada pemain selama mengikuti pemusatan latihan dan turnamen Piala Asia U20 2023 mampu memberikan kemampuan yang maksimal, kerja keras, fokus, dan disiplin, ujar Iwan Bule. Harapan Kakang Rudianto usai dipanggil ke TC Timnas U20. Sintayong memanggil 30 pegawai Garuda Nusantara untuk jalani TC, di mana 3 diantaranya adalah pemain muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan Robby Darwis. Mengetahui namanya dipanggil lagi, Kakang Rudianto mengaku bersyukur masih mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Kakang antusias untuk kembali menjalani TC bersama tim Garuda Nusantara. Di lain sisi, Kakang juga berharap bisa bersama Persib Bandung karena kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 tetap berjalan. Namun Kakang Rudianto juga tak ingin membuang kesempatan untuk kembali berlatih bersama timnas Indonesia U20. Apalagi ia berharap bisa memberikan prestasi yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia di level internasional. Juventus bakal ke Indonesia dan bangun akademi. Managing Director Juventus untuk Asia Pasifik, Federico Palomba, takjub dengan kehadiran supporter yang memeriahkan pembukuan Juventus Village di Indonesia. Federico berjanji akan membawa Juventus untuk main di Indonesia. Juventus memang punya basis supporter yang banyak dan militan di Indonesia. Federico Palomba bahkan menyebut jumlah supporter Juventus di Indonesia hanya kalah dari Italia. Federico Palomba berharap kehadiran Juventus Village bisa menjadi hiburan buat supporter di Indonesia. Federico Palomba juga menyebut Juventus berkeinginan untuk membuka akademi klub di Indonesia. Nantinya klub asal Italia bisa mendapatkan referensi pemain masa depan yang berasal dari Indonesia. Baru gabung klub, winger andalan timnas jadi starter. Winger andalan timnas Indonesia Witan Sulaiman sudah kembali bermain bersama klubnya asal Slovakia AS Trenčín. Witan menjadi starter saat klubnya menjalani laga uji coba dengan melawan klub kasta kedua Liga Republik Ceko bernama MFK Vyškov yang digelar di Stadion Siat Trenčín pada Jumat malam. Pada pertandingan tersebut, AS Trenčín justru ditahan imbang tanpa gol oleh klub kasta kedua Liga Republik Ceko tersebut. Sejumlah peluang yang tercipta tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Witan Sulaiman dan Golega. Adapun laga uji coba ini diyakini digelar untuk mempersiapkan tim jelang lanjutan kasta teratas Liga Slovakia 2022-2023. Rumor Egy resmi gabung ke Liga 1 berhembus kencang.
Masa depan Egy Maulana Fikri memang dipertanyakan karena dia berstatus tanpa klub pada saat ini. Pemain berusia 22 tahun ini dilepas oleh klub asal Slovakia FC Viansla Timoravce pada akhir tahun 2022 lalu. Desas-desus mengenai kepulangan Egy ke Indonesia telah beredar selama beberapa waktu terakhir. Sebelumnya Persib Bandung dikaitkan dengan mantan pemain Lesia Gedang ini, namun kini Egy Maulana Fikri disebut resmi gabung Dewa United besok pada Sabtu 28 Januari 2023. Kabar ini diedarkan oleh akun Instagram @gospel pada Jumat kemarin. Pelatih Cheltenham Ricardo Elkan Bagot bakal lakoni debut. Meski sudah bergabung bersama Cheltenham sejak 20 Januari 2023, bek timnas Indonesia Elkan Bagot debutnya masih tertunda sampai saat ini. Elkan tercatat sudah melewatkan 2 laga sebelumnya ketika Cheltenham ditekuk Plymouth pada akhir pekan lalu, dan ketika laga melawan Sheffield Wednesday yang ditunda karena cuaca yang tidak mendukung. Kini Elkan berpotensi melakukan debutnya bersama Cheltenham yang dijadwalkan akan menghadapi Port Vale pada hari Sabtu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan John Palmer melalui akun Twitter pribadinya. Jordi Amat masuk Best 11 AFF 2022. Seperti diketahui, juara Piala AFF 2022 diraih timnas Thailand. Ini merupakan trofi ke-7-nya sepanjang ajang ini diselenggarakan. Usai ajang 2 tahunan ini selesai, pihak AFF telah merilis nama-nama yang mengisi 11 pemain terbaik Piala AFF 2022. Daftar tim terbaik Piala AFF 2022 didominasi oleh 2 tim finalis, yakni Thailand dan Vietnam. Timnas Thailand menyumbang 5 nama dalam daftar ini, sementara Vietnam berhasil menyumbang 4 nama. Sementara Malaysia mengirim nama Faisal Halim yang berada dalam posisi penyerang. Tak ketinggalan, ada pemain timnas Indonesia yang berhasil menembus daftar tim terbaik Piala AFF 2022. Nama pemain tersebut adalah bek tengah timnas Indonesia Jordi Amat.